Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel software. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang siklus penjualan part 3. Nah, di sini kita akan melanjutkan tentang studi kasusnya ya, di mana di part 2 kita banyak mengulas studi kasus hal-hal yang memang sering terjadi di siklus penjualan, seperti satu SO banyak DN, kemudian satu DN bisa banyak invoice atau kebalik atau ya semacamnya lah ya. Nah, di studi kasus ini kita akan coba membedah hal-hal yang mungkin jarang terjadi tapi sebetulnya terjadi gitu ya. Oke, yang pertama adalah bagaimana melakukan close order ketika order tidak ingin dilanjutkan. Nah, kasusnya seperti ini. Misalkan ada pelanggan mau beli iPhone sebanyak 10, katakanlah SO-nya 10 kuantitinya gitu ya. Nah, karena barangnya itu tidak ada, misalkan stok sekarang tuh ada 2, oke kita delivery note 2. Kemudian kita restock lagi nih, ada 5. Kemudian kita delivery note jadi 7, sisanya 3. Nah, ternyata barang tersebut sudah tidak ada lagi, katakanlah memang sudah habis dan nggak mungkin lagi bisa dikirim. Nah, kalau misalkan kita nggak closing, maka order tersebut statusnya akan open gitu ya. Nah, ini perlu kita close supaya nanti secara administrasi pun bisa ketahuan mana order-order yang memang udah selesai atau di closing. Dan ini juga pengaruh nanti ke projected quantity gitu ya. Karena nanti si proyeksi stoknya itu akan sesuai karena si ordernya itu sudah di close. Jadi yang tadinya kita ada ekspektasi keluar barang 3, nanti itu akan nggak jadi gitu. Oke, kita langsung aja ke aplikasinya ya. Tinggal dibuka aplikasi software ERP-nya. Kita masuk ke order penjualan. Oke, dari sini kita coba bikin SO baru ya. Oke, misalkan kita mau pilih gudang dulu. Delivery date-nya jangan lupa. Misalkan iPhone sebanyak 10. Oke, kita simpan. Terus kemudian kita lakukan delivery note misalkan sebanyak 2 kali. Salah. Ternyata saya input 1. Nah, biar kita nggak cancel, kita bisa melakukan update seperti ini ya. Nah, oke. Kemudian kita lakukan delivery note. Yang pertama 3 pieces. Oke, kita submit. Kemudian kita balik lagi ke SO-nya. Kemudian kita klik lagi delivery note. Sisa 7, kita kirim misalkan 5. Kita submit. Oke, kita balik lagi, kita cek, maka ini harusnya 70% ya. Coba kita refresh dulu. Oh, 80%. Berarti ini tinggal sisa 2. Coba. Oke, betul. Kita nggak usah. Nah, kita sudah kirim 2 ya. Kirim 8. Tinggal sisa 2. Nah, kita ingin melakukan closing, artinya bahwa kita tidak akan melakukan pengiriman kembali gitu ya order tersebut. Nah, gimana caranya? Masih di halaman sales order, kita klik status, kemudian kita close. Nah, seperti ini, maka statusnya akan close. Jadi kalau kita cek nanti di penjualan, di order penjualan, maka di statusnya close, walaupun dia belum selesai ke deliver 100% gitu ya. Oke, itu adalah gimana melakukan close order ketika order tidak ingin dilanjutkan. Nah, berikutnya adalah bagaimana kalau ternyata barangnya ada lagi nih. Bisa jadi ternyata supplier yang ngirim lagi karena barangnya ada, atau menemukan barang di gudang dan kita ingin mengopen kembali atau reopen order yang sudah di close. Nah, caranya gimana? Kita masuk ke SO yang sudah close, kita klik status, klik reopen. Nah, maka akan kembali seperti semula. Seperti itu, mudah sekali. Baik, kita lanjutkan. Nah, bagaimana melakukan open sales order? Sepertinya ini saya salah urutan ya. Harusnya bagaimana melakukan hold sales order. Nah, hold sales order itu maksudnya itu adalah sebetulnya sih transaksi masih bisa dilakukan gitu ya. Cuman bisa jadi barangnya itu baru datang 2 bulan kemudian atau 3 bulan kemudian. Kalau misalkan dia statusnya masih open, nah itu impact-nya itu
ya si admin akan merasa bahwa ini kok masih ada ya yang harus dikirim, padahal memang barangnya belum ada dan di hold dulu gitu. Nah, itulah fungsinya nanti hold sales order ya. Nah, gimana caranya? Kita masuk ke sini, kita pakai yang sudah ada, kita klik status, kita hold. Nah, nanti muncul reason for hold-nya. Misalkan barang akan datang 3 bulan lagi. Nah, seperti ini gitu kan. Nah, ketika submit maka statusnya on hold. Nah, kalau kita cek di sini akan seperti ini gitu ya, on hold. Nah, terus gimana nih cara opennya supaya si hold ini bisa dilanjutkan? Nah, kita tinggal balik lagi ke sini, terus kemudian kita klik status, kemudian ada resume. Nah, seperti ini. Maka akan balik lagi seperti ini. Oke, baik kita lanjutkan. Oke, bagaimana mengatur allow order over quantity? Nah, ini maksudnya itu adalah terkadang kita menjual barang yang memang secara SO-nya itu katakanlah 10. Tetapi diperbolehkan untuk lebih, misalkan 12 atau 15 gitu. Nah, itu ada pengaturan tersendiri gitu. Jadi kita diperbolehkan untuk melakukan pengiriman lebih dari order yang dipesan. Nah, sebelumnya kita akan cek dulu. Kita masuk ke menu stock setting. Oke, di sini ada stock validation. Nah, di sini kita kebetulan sudah kita setting 100%. Kita setting 0 dulu ya. Kita akan tes. Oke, tunggu. Oke, setelah itu kita masuk ke order penjualan. Coba kita bikin add sales order. Terus kemudian pelanggannya. Oke, ini store. Oke, ini iPhone. Misalkan kita mau beli 10 ya SO-nya. Oke, kita submit. Nah, kemudian kita mau deliver note nih. Ternyata yang dikirim itu lebih, katakanlah 11. Kita simpan, kita submit. Nah, maka akan ditolak oleh sistem. Kenapa? Karena SO-nya itu 10 secara kuantitinya, tapi kita mau kirim lebih atau lebih 1 gitu ya. Nah, maka itu akan ditolak oleh sistem gitu. Ini sangat bermanfaat sekali supaya mengatur admin atau yang bertugas itu tidak salah melakukan pengiriman gitu. Tapi apakah diperbolehkan untuk mengirim lebih? Boleh. Kita balik lagi ke stock setting. Nah, di sini misalkan kita perbolehkan maksimal 100% gitu ya. Simpan. Kalau maksimal 100%, kalau kasusnya misalkan 10, berarti yang diperbolehkannya itu adalah sebesar 10 lagi, berarti maksimal 20. Oke, kita masuk ke sini, misalkan kita mau kirim 15. Nah, ini harus diperbolehkan. Oke, submit. Oke, seperti itu. Nah, oke, kita lanjutkan kembali. Nah, bagaimana kalau misalkan kita pengen diperbolehkan over quantity, tetapi bukan menggunakan persentase gitu ya. Kalau persentase kan udah ditakar gitu ya. Jadi misalkan 100%. Kalau barangnya 2, boleh kirim maksimal 2. Maksimal 4. Sedangkan bisa jadi 5 atau 6. Kalau kita setting misalkan 200%, 300%, itu nggak akan standar. Nah, paling mudah adalah kita atur by roll. Jadi kalau kita masuk ke stock setting, nah di sini ada roll allow to offer deliver receipt. Ini maksudnya adalah kalau user-user dengan roll ini di setting, misalkan ada stock manager, maka dia diperbolehkan untuk melebihi dari yang sudah ditentukan. Jadi bisa jadi kalau misalkan usernya bukan stock manager, dia dibatasi 100%. Tapi kalau misalkan dia stock manager, maka dia mau lebih berapapun itu diperbolehkan. Kurang lebih seperti itu gitu ya. Jadi ini sangat berguna sekali ketika kita pengen atur permission izin allow tapi di tingkat role gitu. Jadi teman-teman tinggal atur aja role-nya seperti apa. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang sedang belajar ERP, terutama software ERP. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.